Bentar saya mengambil minum dulu nih. Suara saya lagi kurang nyaman banget. Sebentar. Oke, kita lanjutin ya. Jadi apa yang dinamakan systematic review? Systematic review itu merupakan suatu review secara komprehensif ya terhadap studi-studi yang relevan yang sesuai dengan kita inginkan gitu ya, dan kemudian juga nanti tahapannya bagaimana kita melakukan membuat asking question dengan Pico format, kemudian juga nanti tahapannya akan lebih dijelaskan. Tapi tujuan daripada systematic review ini adalah kita bisa mengumpulkan berbagai macam empirical evidence gitu ya, evidence yang terkini gitu yang sesuai dengan kriteria yang kita tetapkan untuk menjawab pertanyaan gitu. Jadi memang di dalam systematic review itu berbeda dengan kajian literatur review yang lain seperti scoping review, narrative review, atau descriptive literatur review ya. Jadi tidak, kalau sistema kajian literatur review yang lain selain systematic review itu tidak harus kita membuat riset question gitu ya. Tapi kalau untuk systematic review ini menjadi kewajiban karena riset question yang kita buat gitu ya. Nah, itu adalah untuk menjawab gitu ya apa yang menjadi fenomena masalah atau apa yang kita explore gitu ya. Nah, tentu dengan melakukan systematic review ini gitu ya, karena tadi kajiannya secara sistematis supaya kita bisa mendapatkan data-data betul-betul yang kredibel gitu ya, hasil-hasil penelitian. Jadi tidak asal saja gitu ya. Kemudian juga kita bisa betul-betul bisa menggambarkan ya hasil kajian sistematik kita gitu ya, sistematik review kita itu untuk menjawab pertanyaan atau untuk menjawab nantinya tuh isu-isu yang memang kita akan explore gitu ya. Itu adalah makna daripada kita melakukan kajian systematic review. Jadi kalau misalnya kita bertanya, mengapa kita perlu melakukan systematic review di dalam hal kita akan menerapkan suatu hasil hasil penelitian terkini gitu ya, menerapkan hasil evidence best practice, itu adalah untuk mengurangi impact kesalahan gitu. Jadi untuk meminimalis kesalahan atau meminimalis bias gitu ya. Jadi walaupun misalnya katakanlah kita akan menerapkan suatu intervensi gitu ya, kita ya katakanlah intervensi itu efektif sudah terbukti, tapi kita akan lebih bagus itu kita melakukan kajian secara sistematis untuk mendapatkan data yang lebih banyak, lebih luas yang terkait dengan hasil penelitian terkini, terutama yang terkait dengan intervensi gitu ya. Nah, kemudian yang lainnya itu adalah bisa membantu kita gitu ya, bila kita ya pada akhirnya kita merasakan suatu hal yang mungkin kita masih tanda tanya, suatu hal yang kita juga masih belum jelas gitu ya. Jadi betul-betul memang kita nantinya pada saat kita memilih jurnalnya yang sesuai, betul-betul kita harus betul-betul memilih katakanlah jurnal-jurnal yang sesuai dengan kriteria yang kita tetapkan. Kemudian juga kita bisa melihat berbagai macam hasil penelitian intervensi gitu ya. Nah,
Yang berbeda dengan kajian literatur yang lain gitu ya, semua kajian sistematik review itu pada umumnya adalah kita melakukan eksplorasi menilai secara kajian literatur secara sistematis itu adalah kepada katakanlah hasil-hasil penelitian yang intervensi gitu, yang intervensi apakah itu RCT atau kuasi eksperimen. Nah, itu yang berbeda gitu ya. Jadi yang systematic review yang akan digunakan di dalam evidence based practice itu adalah betul-betul hasil kajian kita yang memang berkaitan dengan suatu intervensi, berkaitan dengan suatu manajemen tertentu, atau misalnya kita akan membuat suatu model, ya model katakanlah model asuhan. Nah, artinya kita perlu melakukan kajian literatur dengan secara sistematis, gitu ya. Kemudian juga nanti dari hasil systematic review ini kita bisa melihat apakah nanti kita akan melanjutkan dari hasil-hasil penelitian yang ada yang memang tadi ya hasil penelitian trial gitu ya, RCT atau eksperimen gitu ya, randomized control trial atau eksperimen biasa ya, quasi eksperimen ya, seperti itu gitu ya. Nah, tentu di dalam hal ini dengan kita melakukan kajian literatur dengan sistematis itu gitu ya. Jadi kita bisa mempunyai arah gitu ya dalam hal kita mengambil keputusan gitu ya. Kira-kira mana sih keputusan yang akan kita ambil? Misalnya kita akan menentukan katakanlah untuk intervensi wound care, perawatan luka, mana yang kita akan ambil gitu ya, yang akan pilih. Misalnya dengan perawatan luka itu kan sekarang berbagai macam hasil penelitian gitu ya, yang berhasil menunjukkan berbagai macam intervensi. Nah, contohnya misalnya dengan modern dressing atau misalnya kita menggunakan madu, contohnya ya. Nah, bisa apabila misalnya kita akan melakukan suatu intervensi atau melakukan implementasi suatu intervensi, katakanlah misalnya perawatan luka dekubitus misalnya ya, apakah kita akan mencoba menerapkan atau mengimplementasikan apakah intervensi madu jadi perawatan luka dengan madu itu bagus apa tidak gitu ya, efektif apa tidak dalam hal melakukan perawatan luka dekubitus, misalnya seperti itu. Nah, tentunya kita perlu melakukan kajian sistematik gitu ya, kajian sistematik ya, kajian literatur secara sistematis terhadap berbagai macam hasil penelitian yang memang focusing penelitian itu adalah untuk melihat efikasi daripada pemberian madu gitu ya untuk luka dekubitus gitu ya. Jadi kita akan menerapkan ke sana. Jadi walaupun misalnya berbagai macam hasil penelitian itu sudah membuktikan gitu ya bahwa perawatan luka dengan menggunakan madu itu efektif dalam hal merawat luka dekubitus gitu ya. Nah, kita seharusnya tidak langsung melakukan memilih dan memutuskan gitu. Nah, itu tahapannya gitu ya, kalau misalnya dengan evidence based practice itu adalah kita harus melakukan kajian secara sistematik gitu ya. Even though misalnya meskipun kita sudah tahu gitu berbagai macam kajian penelitian itu menunjukkan bahwa madu itu efektif dalam hal katakanlah perawatan luka gitu ya, perawatan luka dekubitus, atau juga misalnya madu efektif dalam hal perawatan misalnya ini ulcer gitu ya, stomatitis gitu ya pada anak-anak yang mendapatkan kemoterapi itu kan kebanyakan suka stomatitis, dan itu berbagai macam hasil penelitian menunjukkan efektivitas madu untuk ulcer gitu ya, perawatan ulcer, stomatitis ulcer karena efek daripada kemoterapi gitu ya. Nah, tentunya ini adalah kita perlu melakukan kajian systematic review supaya
betul-betul keputusan kita untuk menentukan bahwa kita memilih gitu ya perawatan luka dengan madu itu sebagai suatu intervensi yang nanti akan dipakai di dalam hal kita memberikan perawatan luka detritus atau perawatan ulcer atau berbagai macam intervensi. Misalnya kita akan menggunakan intervensi akupressure gitu ya, atau misalnya akupuncture untuk mengurangi nyeri kronis misalnya. Nah, itu juga apa namanya kita perlu melakukan kajian. Jadi kajian systematic review ini setelah kita melakukan kajian dan memang berbagai macam hasil penelitian menunjukkan efektif, jadi kita bisa menyimpulkan dan kita membuat katakanlah keputusan, oh ternyata perawatan luka dengan madu itu efektif gitu ya untuk luka detritus dan juga luka ulcer ya, somatitis ulcer. Nah, itu kita nanti bisa membuat katakanlah mengajukan untuk SOP di rumah sakit di tengah pelayanan yang nanti katakanlah madu itu menjadi apa namanya SOP yang bisa dipakai gitu ya. Selain misalnya perawatan luka yang lainnya. Nah, itu adalah apa namanya alasan kenapa yang lalu itu perlu kayak kita melakukan systematic review tambah gitu ya. Jadi bingung kelihatannya systematic review itu dipakai untuk hasil-hasil penelitian semuanya, karena itu kan eksperimen gitu pengembangan ya, ilmu. bukan kalau dengan hasil non Nah, eksperimen semua kalau pengembangan kaitannya dengan evidence based practice gitu ya. Tapi kalau misalnya kita akan melakukan kajian systematic review yang terkait dengan kita melakukan kontak penelitian sekunder, itu bisa juga misalnya systematic review itu dengan apa namanya penelitian kualitatif, tapi untuk kaitannya dengan evidence practice tidak bisa. Jadi harus betul-betul kajian systematic review itu adalah berkaitan dengan suatu intervensi atau suatu manajemen, suatu model atau suatu teori yang akan kita gunakan, gitu ya. Itu yang dipakai, apalagi akan jauh lebih bagus bila katakanlah kita juga melakukan meta analisis, gitu ya. Jadi ini yang apa namanya manfaat gitu ya, kenapa kita perlu melakukan kajian apa namanya kajian systematic review gitu ya pada suatu intervensi bila kita akan menerapkan suatu intervensi, suatu katakanlah kita akan membuat SOP gitu ya. Nah, tentu memang berbagai macam katakanlah apa kalau tadi kaitannya dengan evidence based practice, tapi systematic review itu sendiri gitu ya, itu juga banyak dipakai misalnya ya untuk apa tesis, ya untuk tesis mahasiswa ya, untuk disertasi bagian daripada disertasi atau tesis gitu ya. Nah, misalnya tesis mahasiswa S2, jadi itu untuk bab 2-nya. Jadi jika kita katakanlah kita melakukan penelitian, tesisnya itu adalah berkaitan dengan apa membuktikan efektivitas suatu intervensi yang dipakai kita di dalam tesisnya, kita membuat tesis S2 misalnya Anda gitu. Nah, akan lebih bagus itu di bab 2-nya itu adalah Anda melakukan systematic review isinya, bukan katakanlah memaparkan hanya sekedar kajian literatur biasa atau studi kepustakaan gitu ya. Nah itu yang apa namanya yang biasanya digunakan systematic review itu untuk itu. Jadi bagian daripada tesis atau kalau sekarang ini kan untuk mahasiswa S1 aja dan mahasiswa S2 yang sebelumnya ya pada masa pandemi COVID itu kita perbolehkan gitu mahasiswa yaitu dia karena keterbatasan untuk melakukan penelitian secara original gitu ya. Jadi systematic review itu dipakai apa sebagai penelitian data sekunder yang dilakukan oleh mahasiswa, baik mahasiswa S1 maupun mahasiswa S2. Hanya memang untuk mahasiswa S1 tidak disarankan untuk katakanlah melakukan kajian sistema review-nya dengan systematic review. Tapi misalnya kalau S1 itu precursor systematic review, misalnya scoping review, deskriptif, atau misalnya narrative review. Tapi kalau mahasiswa S2, nah akan lebih bagus itu kalau misalnya
sebelum kita melakukan penelitian tertentu. Jadi systematic review itu merupakan pilot study atau kajian awal kita sebelum kita menentukan apa sih fokus penelitian ke depan yang akan kita lakukan, ya seperti itu. Kemudian juga tadi kalau misalnya kaitannya dengan evidence based practice itu adalah jika kita akan menerapkan suatu intervensi sebagai bagian bagaimana kita mengimplementasikan suatu evidence based practice. Itu wajib kita melakukan kajian literatur secara sistematis, ya. Jadi itu yang diharapkan. Kemudian juga misalnya bisa mengurangi delay daripada penelitian di clinical practice gitu ya. Jadi memang pada dasarnya systematic review itu adalah kajian-kajian yang mana kita lakukan adalah ke berbagai hasil penelitian yang terkini yang memang berkaitan dengan suatu intervensi atau penelitian eksperimen gitu ya. Nah, tadi ini adalah keuntungan. Ya, ada asalnya. Asal kita bisa menunjukkan gitu ya, dari hasil penelitian atau hasil kajian sistem review yang dilakukan oleh penulis atau peneliti sebelumnya itu menunjukkan adanya gaps, ya, menunjukkan ada hal-hal yang belum tercover gitu ya. Ada yang masih perlu dieksplor lebih lanjut. Nah, kita boleh melakukan replika. Hanya kita harus yakin menunjukkan bahwa kita tahu ada gaps, ya. Kita tahu bahwa ada sesuatu hal dari hasil kajian review sebelumnya itu yang memang belum tereksplor secara lebih luas. Nah, kita nanti di justifikasinya seperti itu, gitu ya. Jadi kita bisa apa namanya kalau untuk yang kaitannya dengan replicability ya, melakukan pengulangan, gitu ya. Itu juga misalnya kita untuk melakukan hal-hal yang katakanlah penelitian-penelitian yang sifat hasil penelitian itu kita menemukan suatu gap. Jadi sebelum kita melakukan tadi ya, kalau misalnya untuk penelitian disertasi S3, nah itu memang mahasiswa S3 itu akan lebih bagus itu. Jadi misalnya untuk menemukan gap apa ya dari hasil penelitian yang memang kita akan fokus tadinya terhadap suatu fokus tadi tertentu. Nah, kita perlu melakukan kajian literatur secara sistematis gitu ya. Kemudian juga tadi ya dalam hal misalnya kita akan menentukan atau memilih suatu intervensi, memilih katakanlah suatu intervensi nanti yang akan dijadikan suatu SOP. Nah, kita perlu melakukan kajian sistematik review ini, gitu ya. Nah, apa aja sih gitu ya misalnya elemen-elemen yang penting yang harus kita lakukan bila kita akan melakukan kajian review secara sistematis. Gitu. Ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan, gitu ya, steppingnya, tahapannya, ya. Jadi kita harus ya tadi kita membuat formulasi question, gitu ya, membuat pertanyaan itu merupakan suatu kewajiban di dalam hal kita akan melakukan kajian
atas pemilihan gitu ya, dengan tidak bias gitu. Jadi kita melakukan unbiased selection ya. Kemudian juga kita melakukan critical appraisal gitu. Jadi kita setelah menentukan memilih artikel mana yang akan kita review, nah kita sebelum kita melakukan review, kita harus melakukan critical appraisal terlebih dahulu gitu ya. Itu yang langkah dan critical appraiser di dalam systematic review itu menjadi suatu kewajiban yang harus ada gitu ya. Tapi kalau misalnya dengan review yang lain gitu ya, seperti scoping review, narrative review itu tidak perlu kita melakukan critical appraiser walaupun memang ada peneliti-peneliti yang melakukan critical appraiser untuk scoping review padahal itu sebenarnya tidak mutlak harus kita lakukan ya. Karena kalau scoping review itu merupakan prekursor awal di sebelum kita melakukan systematic review, scoping review itu menjadi langkah awal kita untuk belajar bagaimana kita melakukan review gitu ya. Baru nanti misalnya kita di dalam kajian systematic review ini bisa juga kita melakukan meta analisis gitu ya, sintesis daripada data termasuk meta analisis gitu ya. Jadi tadi ya hasil-hasilnya dengan meta analisis itu kita bisa menunjukkan bahwa hasil penelitian kita dengan penelitian data sekunder ini menjadi penelitian yang betul-betul baik hasilnya gitu ya. Baru setelah itu kita melakukan interpretasi result dan discussion gitu ya. Nah, ini adalah tahapan yang harus dilakukan. Jadi pada saat teman-teman semua harus membuat manuskrip, membuat paper yang terkait dengan systematic review, jangan sampai tidak melewati katakanlah tahapan seperti ini ya. Jadi tahapannya harus betul-betul diikuti gitu. Harus ada formula persimpulan, membuat bagaimana tahapan reviewnya, setelah melakukan comprehensive searching-nya seperti apa. Jadi penjelasan-penjelasan ini dan tahapan ini harus dilakukan oleh kita gitu ya. Jadi mungkin nanti coba ini videonya jalan apa tidak nanti kita bisa dilihat seperti. Izin Prof, suaranya ada suara atau tidak ini Prof untuk sharingnya? Ada kedengaran nggak? Nggak ada Prof? Nggak ada Prof. Oh Izin. gitu? Terus kedap, coba tar saya ulangi dulu ya. Ada nggak? Belum terdengar Prof. Oh belum? Ada dulu. Hah? Belum ada Prof. Ada Prof. Oh belum. Ya. Mungkin dulu. Harusnya biasanya mah ada dari mana ya?
Kalau nggak salah itu di setting share-nya, Dok, Prof, itu harus ada. Kalau tidak salah, saya juga agak-agak ini. Kalau tidak salah di setting share share videonya, enable sound, original sound kalau nggak salah, Prof. Oh gitu. Biasanya sih ada kan ini Ya, juga. biasanya langsung ya. Biasanya langsung. Udah. Belum ada ya? Oh gimana Nurdin? Oh ya ini jagonya Nurdin, gimana? Dian? Terus? Oke, saya share ulang ya. Jadi nanti share. Oh oke, klik itu. Terus baru ini ya, share lagi ya. Coba. Practitioner might be Kedengaran? working in healthcare practice where they're using Kedengaran, Prof, sekarang. expertise, kita ulang lagi their ya. past experience Ya, to inform those decisions. Oh gitu ya. Untungnya ada Dian ya. Dian IT-nya ini. Laki asli. Orang Model of evidence-based healthcare. Coba sekedap kita ulang lagi. You may have heard systematic review referred to as pillars of evidence-based. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Ada, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Nuhun, Dian. Explain to you how they fit this role as pillars of evidence-based healthcare. I'd like to first introduce you to our model of evidence-based healthcare and the Joanna Briggs Institute model of evidence-based healthcare. So if I can just draw your attention here to the right of the slide, you can see it's a circular model, and at the middle is evidence-based practice. So these are the decisions that a practitioner might be making in healthcare practice where they're using their judgment and expertise, their past experience to inform those decisions. They're using client preference. And the premise of evidence-based healthcare is that in that process, in that decision-making process, they should also be using research evidence. So where does that come from? Well, here in this model, this purple slice of the pie really represents that field of research evidence that's out there, the millions of academic articles, the research studies such as the randomized controlled trials, the cohort studies, the case control studies. There are all different sorts of evidence here. Evidence isn't just conducted scientifically to derive numbers. In this, there are diverse forms of evidence available in the scientific literature. There's research that addresses the meaningfulness of interventions and treatments, not just their effectiveness, and that would look like qualitative research. An opinion piece, for example, can also be considered as evidence, and they are often put in writing. A practitioner might refer to their colleague across the patient bed to draw upon their expertise, but there's no reason why that same practitioner can't draw on a published piece from another doctor, for example, on the other side of the world to also inform their decision making. Now, how do practitioners do this? And this is really where systematic reviews are so important in the evidence-based healthcare process and underpin so much of what is going on. The time-poor clinician who's looking after patients day in, day out is expected to be able to access this evidence, find appropriate evidence in relation to any particular type of clinical question they may have, assess it to make sure it's good, and then use that to inform their decision making. And that's a really big ask of any clinician, and that's a lot of what stimulated this need for evidence synthesis, and specifically this research project or process that's called the systematic review. So the systematic reviewer will ask a clinical question and basically, essentially, is doing secondary research on this existing body of research. And I'll take you through those systematic steps that really define a systematic review in a moment. But it doesn't just end there. These are pillars of evidence-based healthcare because in this evidence-based healthcare cycle, in this model here, they really underpin so much of what comes next. And another important part of that is not just enough to create this wonderful research document that may be 60 or 100 or 200 pages worth,
because not even that is terribly useful to the busy clinician at the point of care. What we need are means of being able to get it to the clinicians. And for that, these systematic reviews might inform education programs about the use of guidelines. And they might there might be other means of information, evidence summaries or the like, that may be embedded in systems such as the JBI Connect Plus database, which is a point of care system where a lot of the evidence that's embedded in there is derived from these projects here, these systematic review evidence syntheses. And beyond the knowledge transfer or the evidence transfer, there's the all-important and probably the hardest part in the evidence-based healthcare cycle, that is the evidence utilisation. To know that using the evidence actually has some sort of impact in practice. And to do this, where we embed evidence in practice, we then look to see that it has some change in the system or the process or even patient outcomes. Nah, jelas nggak dari video yang tadi, apa yang bisa kita ambil key point? Coba ada yang mau menyampaikan tadi dari systematic review ini tadi kan ya, jadi terkait dengan evidence based practice ya, evidence based healthcare itu ya tadi evidence based practice in nursing ya, EBN, evidence based nursing. Kemudian juga evidence based medicine, semua sama lah ya. Nah, apa yang key point yang bisa kita ambil dari video ini yang menjelaskan apa sih peran systematic review di dalam evidence based healthcare gitu. Ada yang mau menjelaskan, bisa dipahami nggak dari videonya tadi? Rasanya bahasa Inggrisnya juga kan nggak terburu-buru ya. Siapa yang mau menyampaikan kira-kira apa yang bisa ditarik simpulan atau key point terkait dengan bagaimana kita akan menerapkan atau implement evidence based practice di dalam tatanan pelayanan keperawatan atau di dalam kita memberikan pelayanan keperawatan. Apa tadi? Siapa yang mau membuat key point? Coba kita diskusi apa sih yang dari video ini? Yang kita tadi dari intro dari awal saya juga sudah menjelaskan, kemudian dari sini gitu. Apa? Ada yang mau menjelaskan, Mangga? Nanti saya tunjuknya kalau enggak mau. Siapa? Ada yang nggak terlalu cepat ya? Bisa dipahami nggak maksudnya? Coba. Siapa yang mau coba? Nanti saya minta siapa ya, saya pilih. Paham nggak apa dari tadi yang isi penjelasannya? Nenden bisa menjelaskan nggak? Tadi dari isi video ini, jadi peran systematic review itu apa sih? Dikaitkan dengan evidence based practice ya. Oh ya, Prof. Nggak apa, coba aja, kan nggak dinilai sama saya. Misalnya kalau nggak jawabnya yang betul itu jadi nilainya jelek. Supaya nggak boring juga ya hanya mendengarkan saya gitu. Oh, Coba, maaf, Prof. Sinyalnya untuk tadi tahapan yang dari sistematik. Sebentar, Prof. Dua device ini sinyalnya jelek. Oh, atau siapa tuh selain Nenden tadi ya banyak ehonya juga ya.
Nurul mau coba Nurul? Untuk tahapannya, Prof, Ya. yang bisa saya ini barusan yang ke satu itu menjawab pertanyaannya ya, apakah penelitian kita itu topiknya menjawab pertanyaan yang nanti akan dibahas itu Dokter Prof. Kemudian ada tahapan reviewnya, rencana reviewnya seperti apa. Kemudian setelah bisa setelah menentukan 2 tahapan itu, kemudian kita melakukan searching ya Prof. Searching secara komprehensif, kemudian bisa menyeleksi apakah ada bias atau tidak menyeleksinya, kemudian melakukan critical appraisal, kemudian sintesis data yang kita dapatkan, kemudian interpretasi resultnya. Sudah? Ya, Prof. Maaf, Prof. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Nggak salah ya, nggak ada harus dimaafkan ya semuanya ini. Coba tadi itu secara sistematis tahapannya seperti tadi yang disampaikan sama Nenden. Nah, kalau dari ini nih, dari hasil video ini, Kang Inan mau coba, mangga Kang Inan? Mungkin tadi saya agak ini juga Prof, tapi izinkan saya untuk mencoba ya. Saya melihat bahwa Kita sistematik lihatnya ini loh, kita lihat tadi kan dari penjelasan kita lihat di gambar ini ya. Ya, saya sih melihatnya systematic review ini adalah suatu metode yang digunakan sebetulnya untuk mengumpulkan bukti-bukti yang sebelumnya sudah dilakukan dalam penelitian sebelumnya, yang digunakan sebagai dasar untuk pengembangan dari keilmuan yang selanjutnya gitu sih Prof. Secara umumnya saya sih nangkapnya seperti itu Prof. Jadi sistematika review ini dia fungsinya yaitu pertama tentang menjelaskan bahwa ini loh pengetahuan ini seperti ini dengan berdasarkan pada bukti-bukti, karena sesuai dengan evidence base ya, bukti-bukti yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, dan akhirnya itu digunakan bukti-bukti ini untuk pengembangan terhadap tadi evidence base healthcare tadi Prof. Seperti itu sih Prof. Mungkin maaf kalau kurang tepat. Terima kasih. Iya, terima kasih tadi untuk Nenden, terima kasih Kang Inan juga. Siapa lagi yang tadi yang menyimak dari videonya ini? So far betul gitu. Coba ada lagi yang punya hasil mendengarkan secara singkat ya. Mede mau coba nggak Mede? Medeo Prof. Mau coba Ya. Prof. Sebentar. Jadi dari video ini kan terkait systematic review in evidence based healthcare atau ABHC. Nah, di sini tuh dari systematic review di mana ada ada beberapa panduan untuk bisa membuat systematic review ini, di mana dari pillars dari HBSC-nya, kemudian juga ada GBI model. Kalau misalnya kita lihat itu GBI assessment-nya ya, assessment seperti kan ada beberapa assessment GBI, ada yang systematic review, ada yang untuk naratif. Nah, di sini GBI model ini bisa jadi bagian dalam membuat systematic review in evidence base. Kemudian systematic review ini adalah data sekunder yang melalui berbagai tahapan, di mana tahapan-tahapan ini diharapkan tidak terlewat ya Prof. Jadi seperti untuk mencari data harus searching, kemudian setelah searching itu kita bisa membuat
pertanyaan-pertanyaan di mana si pertanyaan itu sebenarnya kita yang harus jawab gitu. Kita yang bisa jawab. Nah, setelah itu eh, kita dari kita mencari jurnal itu harus bisa menyeleksi sehingga apabila artikel yang sudah permanen bisa dilakukan critical appraisal gitu. Seperti itu, Prof. Ya, ya, jadi tujuannya daripada betul ya tadi yang disampaikan semuanya sudah betul ya, sudah baik gitu ya. Jadi intinya kenapa sih kita perlu menggunakan systematic review? Ya itu tadi ya, kita adalah tujuannya untuk bisa menggunakan hasil-hasil eviden yang terkini yang betul-betul relevan, yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Jadi tadi ya, kebutuhan kita ini kita melihat misalnya apa sih permasalahan di tatanan pelayanan, karena kan tidak konsep bahwa yang mendasar daripada evidence practice itu kita juga harus melihat bagaimana katakanlah pengalaman kita, kemudian juga hasil utilisasi riset yang baik, kemudian juga pasien preference gitu ya. Jadi betul-betul kita melihat bahwa dengan kita melakukan menerapkan evidence practice gitu ya, dengan kita melakukan systematic review terlebih dahulu, sehingga kita betul-betul bisa menentukan ya, memilih hasil-hasil eviden yang terkini yang mana yang sesuai, yang nanti kita bisa translate knowledge gitu, karena hasil penelitian itu kan merupakan translasi knowledge, hasil pengetahuan gitu ya. Nah, tentu dalam hal ini juga itu diharapkan bahwa dari hasil systematic review ini kita bisa melakukan translasi knowledge dan kita bisa mengaplikasikan. Jadi kita lihat misalnya dari lingkaran yang merah gitu ya. Jadi betul-betul kita harus berkaitan dengan apa sih yang nanti yang akan kita buat keputusan dalam memilih suatu intervensi atau suatu model atau suatu manajemen apapun gitu ya, pendekatan yang nanti kita buat sebagai guideline, sebagai petunjuk klinis gitu ya. Nah, tentunya dalam hal ini kalau misalnya di suatu institusi pelayanan, rumah sakit misalnya bidang perawatan ya, atau misalnya komite keperawatan akan menentukan katakanlah model pelayanan yang seperti apa. Nah, itu diperlukan suatu kajian systematic review atau bisa menerapkan suatu intervensi mana yang kekinian, karena memang itu yang dasarnya itu adalah hasil-hasil eviden yang terkini gitu ya, bukan yang lama gitu ya. Di situ ada proses sintesis, ada proses bagaimana kita melakukan suatu perubahan. Nah, di dalam di dalam evidence practice ini adalah langkah-langkah bagaimana kita melakukan utilisasi evidence gitu ya, hasil-hasil utilisasi evidence practice. Berbeda dengan utilisasi riset gitu ya, di badan evidence practice. Kalau riset itu ya kita menerapkan hasil-hasil penelitian bisa juga tanpa melakukan systematic review. Tapi kalau hasil-hasil utilisasi evidence yang baik itu, yang memang kita menggunakan pendekatan tadi ya, misalnya model kita bisa memilih, misalnya bisa model daripada GBI pada umumnya, yang pada umumnya kita melakukan systematic review itu, kita bisa mengikuti GBI, ada juga bisa menggunakan Joanna Briggs Institute gitu ya. Nah, itu tadi ya, kita bisa dua ya, kita menggunakan Joanna Briggs Institute, atau juga kita menggunakan katakanlah systematic review dengan panduan yang lain. Hanya pada umumnya kita menggunakan Joanna Briggs Institute model untuk aplikasi evidence practice gitu ya. Jadi tadi kalau saya sudah menangkap apa pemahaman dari teman-teman gitu ya. Nah, ini juga ada ini juga sama. Coba udah kedengaran belum? Ini sistematiknya. Ada nggak? Terdengar, Prof. Terdengar, Prof. Nah, ini tahapannya ya. The steps of a systematic review look pretty basic. To answer a question or a series of questions, you just gather all the information that exists, filter out the information that doesn't apply to your question, then combine it all together into a report about existing evidence and research gaps. But let's take a closer look.
Systematic reviews follow a rigorous scientific process. It takes more than a few steps to comprehensively gather, combine, and evaluate existing evidence. First, make sure you're asking your questions in the right way. It's possible your questions are too broad. So many people have tried to answer your questions in so many ways that you'll never gather all of the evidence. Or maybe your questions are too narrow and there's no research or not enough research to synthesize. That's why the first step of a systematic review is prepare your topic. Take a quick look at the available evidence to make sure there's enough research to address your question. Then, craft a question that's clear and specific enough to help you decide what kind of studies should and shouldn't be included in your search. Once you've prepared your topic, you can go on to step 2, search for studies. Of course, you'll go to electronic databases to find published articles related to your question. But to find all of the evidence related to your questions, you might have to look in some unconventional places. Once you've searched everywhere for evidence, you can move on to step 3, screen your studies. In this step, you take a careful look at what you've gathered, removing evidence that doesn't answer your question or has research methods you want to avoid. Once you've sifted through all your evidence, it's time for step 4, extract the data. Take the evidence that's left and pull out the information that will help you answer your question. Once the data have been extracted, you will need to carefully combine and analyze what you found. This is step 5. Analyze and synthesize your evidence. If you're conducting meta-analysis, this is where you'll use statistical tools to combine your data. You'll also look at your studies to evaluate the quality of the research and check for bias. Once everything is prepared, you'll combine all of your evidence together to summarize the research that addresses your question. Now you're ready for the last step, report your findings. Once you've decided what the evidence has to say about your question, turn your conclusions into a report that describes the steps you took and what you discovered. Then share it with anyone who cares about your question. Want to answer more questions with a systematic review? Don't forget the steps. Prepare your topic, search for studies, screen studies, extract data, analyze and synthesize evidence, and report your findings. There you have it, the steps of a systematic review. Enjoy! Oke, nah kalau misalnya tadi ini kan videonya dari tahapannya ya, bisa dipahami semuanya enggak? Sudah bisa paham nggak steppingnya? Ya dok, sudah mencerna. Sudah ya? Bisa. Jadi kalau tadi ya kita ulang lagi ya, nanti sambil saya jelasin ya. Jadi kalau misalnya kita akan mulai, ya katakanlah saya mau melakukan systematic review, gitu ya. Jadi langkah awal tadi harus gimana? Apa langkah awal yang pertama? Prepare topik apa kind Ya. study-nya. Ya, jadi yang kita harus punya topik apa yang akan kita review gitu ya. Jadi itu tahap awal. Jadi kita menentukan kenapa kita perlu menentukan topik dulu. Kenapa? Kenapa kita perlu menentukan topik dulu? Biar nanti pas searching artikelnya, Prof, kita tahu topiknya tentang apa. Dari keywords-nya. Agar terfokus juga Prof, jadi tidak terlalu meluas ataupun tidak terlalu sempit, sehingga mungkin artikel yang didapatkan juga tidak terlalu sedikit atau juga tidak terlalu banyak. Termasuk juga mungkin memang interestnya ke area mana seperti itu Prof, untuk menjawab gap analisis tadi pertanyaan. Ya, jadi ya betul. Jadi yang kita harus tahu kenapa kita perlu menentukan topik yang menjadi interest kita tentunya ya. Topik itu menjadi interest kita dan misalnya terkaitan dengan ini masalahnya lagi booming gitu ya. Nah, kita juga harus menentukan tadi apakah misalnya topik ini banyak enggak gitu ya, atau misalnya terlalu sedikit. Kalau misalnya terlalu data-datanya yang sedikit, kita nanti akan kesulitan juga gitu ya. Jadi kan jangan terlalu luas, tapi juga jangan terlalu narrow, ini enggak. Jadi itu yang diperlukan oleh kita gitu ya.
Jadi apa namanya, saya sedikit nanti sambil dijelasin. From a distance, the steps of a systematic review Nah, ini. look pretty basic. To answer a Jadi question tadi or ya a harus untuk series of menjawab questions, you pertanyaan. just gather all the information that Nah, exists, ini gather informasi filter out itu the kita information that untuk doesn't melihat apply to your question, banyak nggak then informasi yang combine it all terkait dengan together ini. into a report about existing evidence and research gaps. Ya tadi untuk But let's menemukan take a hidden closer gaps look. ya. Systematic reviews follow a rigorous scientific Nah, process. jadi memang It scientific takes review more itu than a few rigorous steps scientific to process yang comprehensively harus gather, dilakukan oleh combine, kita. and evaluate existing evidence. First, make sure you're asking your questions in the right way. It's possible your questions are too broad. So many people have tried to answer your questions in Jadi so pertanyaan many itu ways kita membuat that you'll pertanyaannya never jangan gather all terlalu the luas, evidence. jangan Or pula maybe terlalu your questions are too narrow. narrow, and there's Kalau no terlalu narrow research or nanti not enough akan sulit research kita to mendapatkan synthesize. That's why the eviden-evidennya. first step of a systematic review is prepare your topic. Nah, topik tentunya yang Take a menarik, quick look at the ya. available evidence to make sure there's enough Bisa research kita to lihat address dari your berbagai question. macam database, Then, paper, craft a buku. question that's clear and specific enough to help you decide what kind of studies should and shouldn't be included in your search. Nah, tadi Once you've kita prepared your menentukan topic, mana yang you can go on tadi to yang bisa step 2. kita masukkan Search for dalam studies. review. Nah, search for study ini untuk menentukan Of mana yang course, sesuai you'll go dengan to electronic kriteria databases to find yang published kita buat, articles ya. related to your question. Berbagai macam But to find database, ya. all of the evidence Bisa juga related to gray your question, database yang you might abu-abu have to itu, look in ya. some. Once Gray you've searched everywhere database, for ya. evidence, you can move. Baru nanti Screen your kita studies. menentukan, In memilah this ya, step, you take dan a menggunakan careful look at what you've prisma gathered, removing evidence that doesn't answer your dalam question menentukan or has research methods you want to berapa avoid. banyak artikel Once yang you've sifted sesuai. through all your evidence, it's time for step 4. Baru Extract the nanti data. ekstrak the data, Take kita the evidence membuat, that's left and pull out the information that will help you answer your mengumpulkan question. dan Once the memilih. data have been extracted, Ya, you setelah will need to diekstrak tadi carefully dilakukan combine berdasarkan and prisma, analyze baru what nanti you've kita found. This melakukan is step 5. apa Analyze namanya. and Nah, di sini synthesize your dianalisis yang evidence. di sini ada If termasuk you're critical conducting meta-analysis, appraiser this di is where sana. you'll use statistical tools to Nah, combine kalau your meta data. You'll analisis also dengan look at your systematic studies review to ini evaluate adalah the kita quality of the melakukan research and kajian check yang for terkait bias. dengan Once apa everything is namanya, prepared, you'll combine all of your evidence together sistemat to ini summarize the research that statistik addresses your data question. analis. Jadi kita melakukan Now you're statistik ready for data the last step. analisis. Report your findings. Once you've decided what the evidence has to say about your question, turn your conclusions into a report. Jadi Describes sebelum the kita steps you took menyimpulkan and apakah what you discovered. pertanyaan yang kita Then buat share itu it with anyone who terjawab cares apa about your tidak. question. Want to answer more questions with a systematic review? Don't forget the steps. Prepare your topic, search for studies, screen studies, extract data, analyze and synthesize evidence, and report your findings. There you have it, the steps of a systematic review. Enjoy! Nah, ini adalah apa namanya, tantangannya untuk kita gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memang mungkin yang awalnya agak sulit, tapi nanti pas kita sudah coba dan berhasil gitu ya, lagi bisa diterima misalkan katakanlah publikasi di jurnal apa namanya internasional ya, bukan main ya. Kita ada perasaan gimana gitu, dan itu pasti ada ketagihan, oh kita akan melakukan review lagi gitu ya. Jadi ini adalah proses bagaimana kita melakukan systematic review. Kita siapkan topik dulu gitu ya. Nah, tentu topik ini nanti kalau saya biasanya apa topik yang akan saya pilih itu sekarang ini ya tadi ya, apakah berkaitan dengan penelitian yang saya akan lakukan gitu ya, atau juga kita ingin melihat apa sih fenomena yang sekarang yang lagi ngetren gitu ya. Ya kita bisa mengacu ke sana juga gitu ya. Kemudian juga misalnya prepare topik kalau misalnya kita punya ada ide yang memang kita akan apa namanya, karena saya bekerja katakanlah misalnya di ruang anak ya, jadi misalnya kalau saya kan di keperawatan anak, nah saya akan menerapkan suatu intervensi tertentu gitu ya, dan nanti itu bisa apa namanya diusulkan menjadi SOP di ruangan dalam perawatan anak. Kita tentu harus bisa menentukan topik-topik apa sih yang katakanlah yang cocok dan sesuai dengan aiming kita ya, tujuan kita gitu ya. Baru nanti melakukan setelah topik tadinya kita
menentukan topik dan kita membuat research question ya seperti awal itu kan video itu kita membuat pertanyaan penelitian dengan format tentunya gitu ya. Nah, baru setelah itu kita bisa melakukan searching artikel dan memilih gitu ya, dan kita dalam searching dan memilih artikel kita harus membuat inklusi kriteria mana sih, mengidentifikasi kriteria studi mana yang sesuai ya, yang sesuai dengan pertanyaan yang kita buat gitu ya. Kemudian baru kita melakukan searching relevant study ya. Dalam searching ini nanti bisa ya tadi ya, bisa kita mendapatkan kalau misalnya dengan dengan keyword-keyword yang kita buat, bisa nanti misalnya kita banyak banget gitu ya, ada juga misalnya terlalu spesifik kita membuat keyword, kita akan kesulitan kita mendapatkan data ya, misalnya data yang terkait dengan studi-studinya kalau terlalu spesifik gitu. Jadi kita juga nggak boleh terlalu general, jadi kita coba dulu yang general dulu gitu ya, nanti misalnya kita coba yang spesifik, nanti sedikit, nanti kita coba lagi gitu ya. Nah, itu memang tidak mungkin selama Pak Iqbal sudah diajarin ya, sudah diajarkan kan ya, bagaimana melakukan dan memilih artikel ya enggak? Udah kan? Sama Pak Iqbal udah dijelasin ya, udah ada prakteknya juga ya? Sudah. Nah, sudah ya. Artinya itu yang nanti yang harus dikerjakan oleh kita gitu ya. Dan setelah itu baru kita mau melakukan ekstrak data dari studi-studi yang memang kita pilih. Nah, setelah itu sebelum kita melakukan analisis dan sintesa, nah di sini itu dalam ekstrak from ini ya, di dalam analisis sintesa itu kita melakukan critical appraiser untuk melihat apakah misalnya kita lihat dari misalnya katakanlah kita memilih itu dari sekian ribu ya, dipilih lagi sampai akhir kita mendapatkan katakanlah ada 16 studi yang sesuai yang nanti yang akan kita analisis. Nah, dari 16 studi itu kita perlu melakukan critical appraiser, kita melihat ya, mengkritisi dari mulai dari katakanlah dari hasil penelitiannya, abstraknya seperti apa, metodologinya, metodenya tujuan penelitiannya, metodologinya yang dipakai, kemudian findingnya seperti apa. Nah, kita nanti bisa menentukan kan Pak Cecep sudah menjelaskan ya. Nanti misalnya kita kalkulasi misalnya hasil critical appraisal itu ada nilainya berapa? Sudah disampaikan sama Pak Cecep Pak? Yang critical appraisal apa saja yang kita lakukan pada stepping kita melakukan critical appraiser tersebut, apa yang harus kita lakukan? Ada yang mau jawab? Enggak? Pada saat kita akan melakukan critical appraisal, apa yang harus kita lakukan? Ada yang mau ini? Kan baru Pak Cecep sudah menjelaskan belum yang terkait dengan critical appraisal? Udah, Bu. Udah. Nah, apa yang ini Melisa bisa Filia Melisa menjelaskan pada saat apa yang kita melakukan critical appraiser itu, apa sih yang kita harus criticize? Ya, izin Prof. Kalau yang ya untuk critical appraisal itu kemarin coba buat tugas dari Pak Cecep, sama juga systematic review itu saya ngambil dari GBI, Bu. Ada panduannya pakai GBI ya? Format quiz-nya, Bu. Panduan critical appraiser-nya pakai GBI? Ya, ada 10 pertanyaan atau 7 kalau nggak salah, Bu. Pertanyaannya tuh bukan pertanyaan sih, Bu, kayak pernyataan. Jadi itu ada mengenai apakah ada question, pokoknya ada pertanyaan dalam penelitian atau enggak. Ya, apakah riset question itu dibuat apa tidak gitu ya? Ya, terus ada kriteria atau tidak. Terus penulisnya membuat rekomendasi buat penelitian yang selanjutnya atau tidak. Terus penelitian
Ya Bu, Metodologinya gimana, sesuai apa tidak gitu ya, kan? metodologinya gunakan Prisma atau tidak, itu bagaimana cara ekstrak datanya. Mungkin seperti itu Prof, kalau yang saya ingat tugas kemarin. Jadi kalau critical appraiser itu kan kita melihat bukan hanya hasil penelitian, bisa kita melakukan critical appraisal terhadap original research ya. Original research itu hasil penelitian yang original, atau juga kita melakukan critical appraisal terhadap hasil systematic review sebelumnya gitu ya. Kalau kita fokusnya mau ke tentang systematic review saja gitu ya, juga bisa seperti itu. Jadi memang di situ kan nanti kan ada bobotnya ya, kita nilai ya enggak. Misalnya dari 10 itu, kalau misalnya baik semua, ada semua masuk nilainya 10 gitu kan ya. Iya enggak? Iya enggak? Betul Bu. Jadi kalau misalnya yang baik itu nilainya berapa? Yang dikatakan misalnya baik studinya, kalau kita melakukan critical appraisal terhadap suatu studi, dan kita harus nilai gitu lah ya. Jadi kalau Pak baik semua, artinya misalnya 10/10. Jadi dari 10 yang memang itu yang harus kita identifikasi, nilainya 10 terjawab semua, kita jawabnya 10/10. Tapi kalau misalnya, dari 10 itu, yang sesuai itu hanya 8 gitu ya, jadi 8/10 gitu ya. Atau misalnya hanya 5. Jadi kalau misalnya di kriteria baik, yang nanti kita bisa lanjutkan melakukan analisis ya, jika nilainya berapa? Hasil critical appraiser-nya disampaikan enggak? Jadi kalau misalnya kita bisa tahu, katakanlah studi ini bagus gitu loh, dan kita bisa membandingkan tadi ya kan, kita melihat studi ini nilai berdasarkan GBI. Jadi kita akan lebih mudah, karena kalau di GBI jadi nanti teman-teman juga bisa mengacu, misalnya membuat systematic review-nya tuh kita mengacu ke GI. Jadi itu biasanya lebih mudah. Bisa juga misalnya ke Cochrane. Tapi kalau saya, kalau Cochrane kan ada juga yang systematic review dan meta analisis ke sana. Hanya kalau saya lihat kalau di panduan GI itu banyak sekali yang memang kita bisa kita menggunakan panduan-panduan GBI, termasuk misalnya bagaimana kita memformulasi research question gitu loh ya. Itu di GBI itu ada panduannya. Bagaimana katakanlah kita dalam hal menentukan, menseleksi menggunakan Prisma ya enggak. Nah itu yang harus diperhatikan gitu ya oleh teman-teman semua. Jika kita akan mempublikasi hasil systematic review kita gitu ya, atau systematic review ya, kan kita menggunakan Prisma dari GBI gitu ya, modelnya ya, template-nya gitu ya. Nah, kita harus mencantumkan kalau misalnya mau publikasi, kita ngambilnya dari mana gitu loh. Karena itu etika yang harus kita inginkan gitu ya. Jadi nggak boleh, tadi saya lihat, jadi kalau misalnya jurnalnya baik gitu ya, pasti mereka tanya, kamu ngambil ini dari mana gitu loh. Kalau saya bilang, ya bisa lihat, saya melakukan publikasi artikel terkait dengan systematic review. Kalau jurnalnya bagus gitu ya, jurnalnya yang memang baik, dia akan tanya, kamu ngambil itu dari mana? Saya bilang, saya pakai GBI, harus ditulis benar-benar, GBI jurnalnya apa, terbitannya kapan, bla bla bla. Jadi di Prisma flowchart itu harus bahwa kita mengekstrak template ini dari mana gitu. Itu kalau jurnalnya bagus. Tapi kalau jurnalnya yang ya dia nggak akan tanyakan, dan kita nggak menuliskan sumbernya dari manapun, nggak masalah gitu ya. Nah, nanti pada saat analisis dan sintesis tadi ini, kita tadi ya misalnya mengakses the quality of individual study itu dengan kita melakukan critical appraisal gitu ya. Dan juga kita perlu melakukan assess applicability-nya. Jadi maksudnya itu studi yang kita review ini gitu ya, dia sejauh mana yang sudah banyak diterapkan. Karena tadi kan kalau misalnya untuk evidence based practice ini, untuk penggunaan systematic review itu adalah kita melakukan kajian-kajian literatur yang memang hasil penelitian randomized control trial atau quasi eksperimen gitu ya.
terhadap suatu intervensi, model atau teori. Baru kita melakukan present finding, kemudian juga nanti kita bisa tadi ya, great strength of the evidence itu yang tadi hasil critical appraisal, misalnya 8, nilainya 8, 9, 10, artinya itu bagus. Kalau misalnya makin mendekati ke 10, artinya memang hasil studinya itu kuat gitu ya. Baru nanti setelah kita melakukan sintesis pada saat kita memaparkan hasil review kita, baik misalnya dalam hal kalau matrik itu kan yang umum-umum yang kita tulis, baru nanti pada saat kita melakukan discussion, nah discussion itu yang akan baik itu jangan kita hanya menuliskan studi ini sesuai dengan penelitian ini atau hampir semuanya. Nah, kita harus ada melakukan sintesis gitu ya, melakukan analisis kita terhadap studi-studi yang kita review itu gitu ya. Itu yang fungsi kita adalah kalau kita melakukan, jadi jangan hanya studi pada umumnya, studi ini misalnya intervensi ini itu baik, misalnya penggunaan hampir semuanya misalnya dari yang kita review itu terkait dengan intervensi perawatan luka dengan menggunakan madu misalnya ya. Dari 15 studi yang kita review, hampir semuanya menunjukkan madu itu efektif gitu ya, dalam hal efektif dalam hal perawatan luka dengan decubitus ya, pada pasien-pasien yang mengalami decubitus gitu. Nah, misalnya contohnya seperti itu. Tapi kita harus juga dalam hal melakukan sintesis itu menjelaskan why-nya. Mengapa gitu ya? Ada apa dengan madu? Kenapa? Jadi kalau misalnya ada yang sama, kenapa semuanya itu sama? Nanti kita dilihat dari konteksnya seperti apa. Atau misalnya dari sekian studi itu ada misalnya 3 studi itu yang menunjukkan bahwa madu itu kurang efektif. Kita harus jelasin juga why-nya gitu ya. Jadi dalam hal kita melakukan sintesis gitu ya, baik hasil sintesis kita terhadap berbagai macam hasil evidence itu yang memang sesuai dengan kriteria yang kita tetapkan, kita harus bisa membuat justifikasi dan reasoningnya, why-nya. Nah, nanti dari hasil systematic review itu, karena kita harus bisa mengidentifikasi gaps-nya. Apa gaps-nya dari hasil review kita. Nah, nanti dari hasil gap ini, itu yang bisa menuntun kita untuk kita merumuskan gitu ya, menyimpulkan bahwa hasil penelitian, hasil systematic review ini menunjukkan begini-begini. Dan tapi kita menemukan ada gaps yang kita temukan, misalnya gapnya apa, dan dari hasil gap itu perlu dieksplorasi lebih lanjut di dalam penelitian ke depan. Nah, gitu, di dalam penelitian ke depan terkait dengan apa. Nah, ini yang harus kita lakukan ya. Jadi nggak cukup misalnya penelitian ini sesuai pada umumnya sama bla bla bla, itu nggak ada tuh. Bagaimana kita melakukan justifikasi, kita melakukan bisa mengeksplorasi gitu ya. Nah, tetap nanti kan kita mengacu pada pertanyaan yang kita buat gitu ya. Dan kita harus mampu mendapatkan atau mengidentifikasi gaps ya, apa sih yang masih ada gaps sehingga nanti perlu dieksplorasi lebih lanjut pada penelitian yang akan datang. Nah, itu kalau misalnya hasil studinya seperti ini gitu ya, nah itu bagus gitu ya, bagus. Jadi sehingga nanti perlu kita juga menuliskan apa sih implikasinya. Jadi nanti dari identifikasi gap ini, misalnya hal yang baiknya apa, misalnya yang belum tergali dengan baik apa gapsnya, sehingga kita bisa menentukan implikasinya. Implikasi yang baik tentunya bisa kita katakanlah misalnya perawatan dengan madu itu salah satu solusi yang bisa menjadi katakanlah alternatif pilihan dalam hal perawatan luka decubitus, misalnya seperti itu. Nah, kemudian juga misalnya implikasi, dan untuk implikasi risetnya apa gitu. Ya mungkin tadi perlu dicoba betul-betul misalnya
apakah misalnya kita lakukan uji coba ya. Nah, contohnya seperti itu, baru nanti kita membuat summary atau reporting dari hasil review ya. Jadi misalnya kalau misalnya tadi ya, karena ini tahapan yang harus kita lakukan gitu ya, bagaimana kita menentukan topik, dan juga menentukan kita membuat asking question gitu ya. Jadi asking question itu jangan terlalu luas atau juga terlalu sempit gitu ya. Dan dari kita membuat question itu bisa meng-guide kita gitu ya, untuk membuat kita untuk ke proses tahapan berikutnya. Bagaimana kita melakukan searching strategi, bagaimana kita menentukan inklusi dan eksklusi kriteria, dalam hal kita melakukan ekstraksi data, dan juga menentukan bagaimana sintesis metodenya, apakah misalnya kita akan juga menambahkan dengan meta analisis atau tidak, gitu ya, atau hanya dengan principal advisor. Kalau kita melakukan meta analisis, kita harus melakukan uji statistik, gitu ya. Baru nanti asking question ini juga bisa ya katakanlah menggait kita nanti pada saat kita menjabarkan hasil-hasil review kita, gitu ya. Nah, tadi ya, ini juga ini yang tidak akan saya bahas ya, ini sudah Anda pelajari ya dengan Pak Iqbal ya. Nah, ini paling tidak inilah. Jadi kalau misalnya untuk yang, karena tadi ya pertanyaan kita harus melihat efektivitas, apakah intervensi itu efektif apa tidak, atau misalnya ada penelitian yang tidak efektif. Terus ini adalah hal-hal untuk yang melihat efektivitas suatu tindakan. Kemudian juga misalnya kita mungkin perlu ada tambahan question yang lainnya. Apakah misalnya how does the intervention work? Is the intervention appropriate? Is the intervention visible? Is the intervention and comparison relevant? Nah, ini juga hal-hal. Jadi kalau misalnya dengan kita membuat pertanyaan gitu ya, kita bisa membuat pertanyaan dengan satu pertanyaan, atau kita bisa membuat beberapa pertanyaan yang itu kita bisa gunakan sebagai guide kita untuk mempermudah kita, gitu ya. Nah, tentu di sini ya, jadi misalnya bisa dilihatkan dengan PICO population seperti apa, identifikasi intervensinya seperti apa, kemudian juga comparison dan outcome seperti apa, gitu ya. Ini yang saya tidak akan ini hanya sekedar review, gitu ya. Nah, tadi jadi kalau misalnya ini adalah contohnya, what is the best strategy to prevent smoking in young people. Nah, ini merupakan pertanyaan-pertanyaan kalau kita membuat question seperti ini, gitu ya. Ini terlalu spesifik atau terlalu luas kalau kita membuat question seperti ini. What is the best strategy to prevent smoking in young people? Terlalu spesifik atau terlalu luas? Apa yang dikatakan misalnya membuat pertanyaan penelitian yang too broad atau too narrow, terlalu spesifik, gitu. Seperti apa? Ada yang bisa ngasih contoh, misalnya kalau terlalu spesifik gitu, terlalu spesifik sehingga nanti kita akan kesulitan untuk mencari, gitu ya, mencari sumber-sumber, ya. Jadi tadi kita perlu membuat general question, tapi tidak terlalu general, tapi juga tidak terlalu spesifik, gitu ya. Nah, jadi nanti ini hal-hal yang perlu bisa dijawab. Contohnya misalnya, are mass media or school-based, community-based intervention effective in preventing smoking in young people? Ini adalah hal-hal yang pertanyaan yang baik. Tapi kalau misalnya ini, what is the best strategy to prevent smoking in young people? Ini terlalu luas, berbeda dengan yang ini. Ini are mass media atau are school-based, community-based intervention effective in preventing smoking in young people. Jadi nanti kita adalah untuk melihat, mengkaji, mengeksplor hasil-hasil intervensi
Ya, school based community based intervention yang efektif itu apa saja, gitu ya, mengidentifikasinya. Jadi dalam menentukan, baru kita untuk melihat efektivitasnya seperti apa. Baru nanti tahapannya finding evidence. Ini adalah searching strategi. Jadi dengan tujuan apa? To try and to find everything out there answer yes to the question. Jadi searching strategi itu adalah untuk menjawab apa question yang kita buat, gitu ya. Nah, tentu juga kita perlu membuat keyword-keyword supaya keyword itu apa namanya meng-guide kita, supaya apa namanya akan memudahkan kita. Jadi keyword juga jangan terlalu luas juga, ya. Jangan terlalu spesifik. Kalau terlalu spesifik, nanti kita akan kesulitan juga dalam menemukan sumber-sumber, gitu ya, sumber-sumber yang sesuai dengan kriteria yang kita tetapkan, gitu ya. Jadi nanti di sini, jadi misalnya kalau apa namanya RCT ya, kalau misalnya apa akan lebih bagus itu kalau kita tergantung misalnya RCT atau misalnya non RCT di sini quasi eksperimen atau misalnya cohort atau case control. Jadi cohort ini kalau misalnya ada suatu studi yang cohort yang melihat apakah intervensi itu efektif apa tidak, dan itu diikuti ke depan, gitu ya. Atau misalnya dengan ada case dan ada kontrol. Artinya tapi ini semuanya berkaitan terhadap suatu intervensi atau suatu model, gitu ya. Kalau cohort itu aplikasi dan kita ikuti ke depan, ya, cohort study. Ya, perlu nanti population-nya, setting-nya seperti apa, intervention, outcome misalnya seperti apa, gitu ya. Jadi nanti searching itu kita bisa menggunakan apa, kita panduannya bisa GBI atau Cochrane, gitu ya. Jadi bisa dua-duanya. Jadi saya silakan nanti apakah nanti menggunakan Cochrane Handbook atau GBI, gitu ya. Enggak, saya dipersilakan. Baru nanti searching for information, ya. Nah, itu nanti ya. Jadi ini apa namanya? Ini juga sudah dijelaskan. Artinya ini keyword-keyword yang memang nanti akan memudahkan kita ya untuk melakukan searching apa namanya informasi, gitu ya. Tadi ya, ini contohnya saja ya. Nah, ini contoh-contohnya, jadi saya juga tidak akan apa menjelaskan lagi, gitu ya. Dan juga searching for information, gray literatur ya, ada misalnya electronic database itu yang memang ada database, contohnya misalnya apa namanya Embase, EBSCO, ya, Medline, banyak sekali database. Atau gray literatur itu yang kita lihat termasuk di sini misalnya hasil disertasi, kemudian juga di Google artikel-artikel yang memang tidak ada database-nya, ya. Itu juga ini adalah gray, boleh nggak? Boleh saja, gitu ya. Gray literatur ini nanti kita harus cantumkan, gitu ya, di dalam apa namanya kita melakukan searching itu, gitu ya. Kita menggunakan ada beberapa database yang kita pakai apa saja, termasuk gray apa namanya gray literatur. Itu orang sudah akan paham gray literatur itu apa, gitu ya. Termasuk hasil literatur, dan ini nanti Boolean operatornya ini adalah langkah-langkahnya ya yang memudahkan kita nanti untuk memilih. Ini juga saya tidak akan jelaskan karena sudah. Ini tadi ya, misalnya search di Medline contohnya tentang alkohol ini ada berapa. Jadi nanti kita harus menyortir, gitu ya. Jadi kalau misalnya terlalu apa dari semua subjek mungkin ribuan. Ada lagi misalnya alkohol subjek berdasarkan keyword akan lebih banyak lagi, gitu ya. Jadi nanti kita pilah-pilah lagi, gitu ya. Memang apa mengerjakan ini tidak mudah ya berdasarkan pengalaman saya, gitu ya. Kalau yang betul-betul, gitu ya. Jadi itu juga memilih. Jadi kadang-kadang yang tadi ya learning by doing juga sih. Jadi kalau misalnya saya mengerjakan ini nggak ada, saya belajar sendiri, gitu ya. Apa namanya tidak ada yang mengajarkan bagaimana sih melakukan kajian literatur, baik itu misalnya apa systematic review, integrative review, scoping review, deskriptif, naratif, ya belajar sendiri. Yang penting kita memang harus apa latihan ya, baru nanti kita bisa tahu ini seperti apa. Dengan kita learning by doing, makin kita akan mudah juga searching-nya seperti ini, yang akan memudahkan ternyata perlu apa. Jadi kita belajar sendiri, gitu ya, belajar
sendiri. Ada juga yang katakanlah misalnya akan memudahkan misalnya untuk reference manager kita menggunakan software ya, EndNote atau ProSite, Mendeley gitu ya. Ini silakan. Ada juga misalnya yang boleh nggak kita menggunakan manual? Boleh aja. Atau memang kalau manual itu cenderung lebih text time, kitanya harus teliti satu persatu gitu ya. Jadi kalau saya lagi awal-awal sebelum paham menggunakan Mendeley dan EndNote, saya menggunakan secara manual itu text time banget gitu ya, dan kita harus satu persatu gitu ya. Makanya saya bilang, wah, mengerjakan referen dengan manual sama juga kita mengerjakan berapa bulan artikel gitu ya, karena memang text time lama dan kita harus satu persatu. Diperbolehkan, boleh-boleh saja, tidak ada ketentuan. Hanya kalau misalnya dengan reference manager akan lebih mudah bagi kita gitu ya, untuk memanage gitu ya, memudahkan. Hanya tinggal katakanlah dikirim gitu ya, kita kumpulkan gitu ya. Jadi kita mengkoleknya juga akan mudah gitu ya. Jadi nanti presenting assessment report-nya dengan Prisma checklist gitu ya. Jadi nanti Prismanya, nah ini tadi, jadi kalau misalnya kita Prismanya melihatnya dari GBI, kita harus cantumkan. Jadi di sini dari Prisma checklist ini kita akan menuliskan, kita follow tahapannya seperti ini. Judulnya apa? Kemudian misalnya abstrak ya. Kita memfollow seperti ini gitu ya. Nah, ini hal-hal yang akan memudahkan kita gitu ya, dalam hal menuliskan reporting juga. Misalnya dalam hal kita menentukan Prisma checklist, title-nya seperti apa, jadi report review atau analisis atau bukan, struktur summary-nya seperti apa gitu ya. Kita kaji abstraknya, introduction-nya rasional, objektif, finding jelas nggak permasalahannya, permasalahannya, metodenya seperti apa, protokol registrasinya, eligible kriteria. Nah, ini adalah Prisma checklist yang harus kita lakukan untuk menyeleksi studi per studinya gitu ya. Itu juga perlu melihat apakah ada residual bias daripada studi yang kita review gitu ya. Kemudian juga resultnya seperti apa ya, studi karakteristik. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang harus kita lihat ya. Jadi nanti dari hasil Prisma flow diagramnya, ini harus seperti ini gitu ya. Jadi kalau pada saat kita akan mempublikasikannya, kita harus melihat. Jadi karena mungkin ada yang kalau kita bikin sendiri, kita jelaskan bahwa itu adalah prismanya kita buat sendiri gitu ya, flow diagramnya ya. Tapi kalau misalnya kita melihat dari studi siapa, boleh aja. Hanya nanti kita harus menuliskan seperti ini ya. Jadi nanti di sini ada hal-hal yang harus kita reportkan gitu. Jadi boleh nggak kita buat bagan sendiri? Boleh-boleh saja. Hanya nanti kita mungkin kan melihat panduannya ke siapa gitu ya. Panah-panahnya seperti apa, itu bebas-bebas saja. Ada juga kalau misalnya kita menggunakan template-nya siapa, asal kita cantumkan ya. Baru nanti kita setelah itu membuat matrik ya. Nah, matrik yang kita tuliskan gitu, ini adalah contoh-contohnya. Misalnya studinya ya, studinya siapa misalnya nanti ya, contohnya misalnya medianya dari 10, penelitiannya apa, kuasi, random mass, paralel bisa, atau misalnya RCT, partisipannya apa, intervensinya apa, outcome seperti apa gitu ya. Nah, ini yang harus dituliskan hasil kita gitu ya, dalam hal kita memformulasi matrik. Jadi matrik seperti itu. Baru nanti kita melakukan data ekstrak ya. Nah, nanti dari studi itu kita melihat hasil analisis. Suara saya masih jelas nggak? Masih, Prof. Oke. Masih, Prof. Jelas ya. Nah, ini nanti misalnya kita melakukan data ekstraksi ya, kita lihat
apa namanya, melakukan analisis. Ya, kita juga nanti setelah misalnya hasilnya kita tadi ada di dalam materi, nanti kita akan memudahkan dalam hal kita menyampaikan hasilnya, kita bisa katakanlah mengkategorisasikannya ya, mengcoding datanya, atau misalnya kita tuliskan dalam hal tema gitu ya, itu juga boleh ya, untuk memudahkan kita saja ya, bagaimana kita nanti dalam hal menampilkan hasil finding gitu ya. Jadi misalnya kalau tadi efektivitas madu, sejauh mana efektivitas madu, hasil studi itu pada umumnya misalnya madu itu efektif dalam hal perawatan luka dekubitus gitu. Nanti kita harus melakukan analisis berapa banyak studi yang menunjukkan efektif ya. Misalnya kalau efektif itu kita harus tadi ya, why-nya, kenapa itu efektif, ada apa dengan madu. Nah, sambil kita harus, jadi bukan hanya misalnya efektif sekian, tapi kita juga harus melakukan analisis ya, melakukan analisis kenapa sih madu itu ternyata misalnya efektif dalam katakanlah mengurangi eksudat gitu ya. Jadi kalau misalnya ada luka itu, terutama misalnya luka kotor gitu ya, kenapa madu itu ternyata bisa mengurangi eksudat atau mengurangi pus yang benar. Itu kita harus melakukan penjelasan why-nya gitu ya. Tadi ya. Nah, dan kita kenapa perlu melakukan critical appraisal, supaya kita jelas gitu ya kualitas daripada studi ya, baik misalnya internal validity, external validity-nya seperti apa gitu ya. Nah, untuk juga misalnya mengurangi atau melihat aspek bias-nya ya. Jadi kalau misalnya untuk critical appraisal dari kualitatif yang harus kita lihat, jadi kalau misalnya ini untuk kita melakukan integrative review ya, jadi bukan substantive review, ini di luar konteks ini. Jadi kalau misalnya kita melakukan integrative review, menggabungkan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif gitu ya. Nah, yang kita melakukan critical appraisal-nya itu adalah untuk melihat sejauh mana studi itu, misalnya rigoritas daripada studinya, credibility studinya, kualitas studinya seperti apa ya, atau rigor dari trustworthiness tadinya seperti apa. Nah, ini hal-hal yang harus kita jadi kita melakukan categorize critical appraisal juga seperti itu gitu ya. Jadi nanti critical appraisal checklist nanti kita mau menggunakan seperti apa, GPI, ada juga yang koheren, jadi memang enggak gitu ya. Jadi saya tidak tetapkan, tapi akan lebih mudah sih sebenarnya kalau yang berdasarkan pengalaman saya, kita mengikuti panduan daripada GPI dalam hal melakukan critical appraisal. Jadi ada CASP appraisal checklist gitu ya. Nah, ini yang harus diinikan. Jadi jelas nggak misalnya studinya, kemudian metodologinya sesuai apa tidak, sampling strateginya cocok apa tidak. Jadi memang gitu ya. Jadi kalau misalnya kita akan melakukan kajian sistematis, kalau akan mereview dengan melakukan critical appraisal, kita juga harus paham ya terkait dengan metode yang dipakai, itu juga sampling strateginya seperti apa ya, dan juga proses data collection-nya seperti apa, dan bagaimana hubungan antara peneliti dan participant, ethical issue-nya seperti apa, data analisisnya seperti apa, finding ya, value of research. Jadi kalau misalnya ada value of research-nya, peneliti itu atau penulis itu dia menyampaikan enggak sesuatu hal yang katakanlah yang terkait dengan konteks tadinya, ada hal-hal yang itu merupakan mungkin yang bernilai gitu ya, yang mempunyai nilai dari hasil penelitian tersebut gitu ya. Baru nanti setelah itu kita melakukan sintesis data. Jadi kita dalam sintesis data itu kita building up, putting together, mengumpulkan secara keseluruhan, kemudian juga making a whole out of the part dan kombinasi. Maksudnya itu kita
membuat gitu ya, bagaimana sih kita mendeskripsikan secara keseluruhan ya hasil analisis kita gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya ada elemen-elemen yang tertentu yang spesifik, kita harus juga jelaskan dengan justifikasi ya, dengan justifikasi dari yang ada gitu ya. Nah tentu dalam hal ini juga nanti kita harus, kalau misalnya sama, oh dari 15 studi yang sama itu ada berapa yang katakanlah misalnya yang tidak sama seperti apa. Nah itu juga harus menjelaskan perbedaannya di mana, kenapa berbeda. Nah, itu adalah hasil analisis atau sintesis kita. Kalau sama, kenapa sama? Gitu. Itu adalah justifikasi kita. Nah, justifikasi kita yang perlu diingat juga pada saat kita melakukan justifikasi apapun terhadap suatu hasil penelitian, baik misalnya original research atau secondary data, tetap hasil justifikasi kita itu harus disupport oleh evidence, harus disupport oleh katakanlah hasil evidence, hasil penelitian. Baru nanti kita melakukan interpretasi data, baru melakukan writing di paper. Nah, writing papernya kalau misalnya untuk pembuatan makalah itu yang umum saja. Tapi kalau misalnya kita writing paper nantinya untuk dipublikasi, kita harus memfollow katakanlah panduan daripada jurnalnya. Tapi in general gitu ya, dalam hal kita membuat writing paper, kita harus jelas dan komprehensif menjelaskan apa hasil systematic review gitu ya. Kemudian juga tadi hasil review kita itu yang bisa applicable gitu ya, reproducible. Jadi bisa diikuti atau dilakukan oleh peneliti-peneliti yang akan datang atau yang lain ya. Jadi kalau misalnya cek with target journal, nah kita harus merefer betul-betul melihat apakah jurnalnya punya template. Kalau misalnya jurnalnya punya template, kita ikuti template-nya. Jadi kalau misalnya nggak ada template-nya, yang kita bisa ikuti adalah kita harus mencari hasil publikasi daripada publikasi yang publish di jurnal yang kita tuju, yang akan kita yang ke depan kita akan publish di sana. Jadi kalau misalnya kita melakukan kajian sistematis, kita harus cari dari si jurnal tersebut gitu ya. Gimana si peneliti atau penulis yang menuliskan mempublish kajian sistematik review-nya di jurnal tersebut. Jadi kita melihat saja, oh seperti itu, dan kita ikutin. Gitu ya. Tapi kita bukan kita mengcopy paste, tapi kita melihat oh seperti itu tahapannya. Kemudian juga bagaimana jadi kita bisa ada ide bagaimana kita membuat dan menulis apapun. Kalau misalnya untuk publikasi di jurnal, kita harus punya contoh artikel yang publish di jurnal yang akan kita tuju supaya kita ada panduan. Jadi kalau misalnya kita mau menuliskan original artikel di jurnal tersebut, gimana sih penulis itu menuliskannya? Kalau misalnya hasil literatur itu apakah sistematik, naratif, integratif, scoping, dan lain sebagainya, seperti apa? Kita follow. Kalau misalnya kualitatif, riset itu juga sama. Kita akan melihat, jadi sehingga akan memudahkan kita. Kemudian juga yang harus dilihat juga misalnya lengthnya. Nah, kadang-kadang kan misalnya kajian sistematik review itu kan panjang gitu ya. Ada sekian sampai mungkin 7.000 kata. Nah, kita harus bisa melihat apa panduan daripada jurnalnya, diperbolehkan apa tidak. Jadi kalau misalnya ada yang diperbolehkan, oh maksimum katakanlah 5.000 word gitu ya. Ada juga misalnya yang dibebaskan. Kalau dibebaskan, kita akan lebih mudah. Tapi tetap kita harus mengacu ke contoh yang artikel yang publis di sana, kita ikutin dan kita follow oh seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalnya itu akan memudahkan kita gitu. Kalau kita tanpa melihat gimana hasil publikasi di jurnal tersebut, nanti kita akan kesulitan gitu ya. Jadi nanti setelah sampai dengan evidence-based practice, bagaimana kita mengintegrasikan evidence ke praktis setelah kita melakukan kajian literatur dengan sistematis gitu ya. Jadi kita harus menuliskan, memaparkan hasil report systematic review kita gitu ya,
Nah, ini ya interpretasinya ya, kita harus apakah misalnya setelah kita katakanlah kita menentukan oh ternyata efektif dari hasil telaah review kita, kemudian berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dan kita sudah optimis bahwa oh ini bisa ini dipakai di dalam di pelayanan di rumah sakit yang tempat kita bekerja atau di rumah kita bekerja, dan kita membuat reporting gitu ya, dan akan lebih bagus itu kita harus sounding dengan siapa penentu kebijakan di sana gitu ya, harus sounding menyampaikan ini loh hasil kajiannya seperti apa, apakah nanti sounding artinya kita harus presentasi papernya hasil kajian literatur review gitu ya. Kemudian juga kita misalnya kalau misalnya sudah sounding dan di ACC kita harus membuat draft misalnya akan dijadikan SOP, katakanlah tadi perawatan madu itu menjadikan SOP itu baru nanti harus ada legitimasi gitu ya, ada legitimate-nya dari institusi, tentunya adalah pimpinan gitu ya. Nah itu tadi apakah nanti intervensi itu transferability bisa ditransfer apa tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya memang akan dicoba, mungkin kita perlu piloting ya sebelum dibuat SOP. Kalau misalnya berhasil hasil kajiannya akan lebih bagus gitu. Kalau misalnya kita piloting, kita membuat piloting daripada intervensi yang hasil review kita, baru misalnya sudah berhasil kita reporting, dan itu nanti kita bisa membuat panduan ya sebagai guideline SOP ya seperti itu gitu ya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kita masih punya waktu 10 menit lagi ya. Enggak ada yang mau ditanyakan? Dan nanti gitu kan sebetulnya untuk kajian sistematik ini kan ada 2 kali pertemuan, ya enggak? Ya enggak, Nenden ya? Dede ya, ininya ya. Ini Dede kan ya, Dede ya? Iya betul Prof, ada 2 harus ini. Ya, jadi nanti kalau misalnya untuk diskusi mungkin kita bisa diskusi ya untuk nanti untuk yang tahap yang kedua, karena kan itu yang sudah. Jadi nanti kalau bisa pada saat pertemuan berikutnya gitu ya, mungkin nanti tidak hari yang sama, bisa hari Selasa atau apa, karena kan nanti reschedule ya. Kita bisa teman-teman sudah bisa menentukan katakanlah topiknya seperti apa, atau membuat summary dulu lah gitu ya. Kalau seperti ini bisa apa tidak gitu loh. Jadi diskusinya ke sana supaya nanti akan memudahkan teman-teman dalam hal, karena kan nanti hasil sistematik review ini sebagai UAS-nya gitu loh ya, sebagai jadi tidak ada UAS ya enggak sama orang itu kalian bocor. Iya Bu, maaf bagi bocor Prof. Nah jadi kalau misalnya untuk itunya, kalau misalnya supaya memudahkan gitu loh ya. Kalau sebelumnya kan enggak. Jadi kalau misalnya sudah punya topik yang interest yang akan dijadikan kajian sistematiknya gitu ya. Jadi nanti berapa banyak misalnya artikel, karena misalnya untuk UAS ya minimal 6 artikel aja deh gitu ya. Paling sedikit yang di reviewnya ada 6 artikel gitu ya. Karena kan kalau misalnya itu nanti mungkin agak sulit. Tapi nanti kalau untuk publikasi, apalagi kalau di jurnal internasional, kalau 6 artikel ya, kalau jurnal mungkin di 4 sih bisa. Tapi kalau misalnya untuk jurnal internasional yang bereputasi ya di atas 10. Kalau itu yang RCT gitu ya, randomized control trial atau quasi eksperimen yang nanti menjadi hal yang dipertimbangkan oleh editor gitu loh, editor jurnalnya ya. Karena yang menentukan itu kan biasanya editor jurnalnya bisa lanjut apa tidak, bisa direview apa tidak oleh reviewer. Kalau saya kan reviewer jurnal internasional, biasanya nanti misalnya ada beberapa jurnal yang direview, kajian sistematik review, biasanya si editornya sudah bisa ini kan, oh ini kurang, sebelum ke review perlu ditambahkan lagi hasil kajian
literaturnya, artikelnya misalnya dari 5 ditambahkan minimal ada 5 lagi atau misalnya 10. Baru misalnya oke, baru nanti direview sama si reviewer. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang sudah pernah mencoba nggak pengalaman melakukan kajian systematic review ini? Ada pernah nggak? Ada yang pernah mencoba nggak? Ada yang sudah pernah belum? Belum, Prof. Belum. Tapi paling tidak dari apa yang disampaikan hari ini sudah ada gambaran ya, mau apa gitu yang mau direviewnya. Sudah ada? Insya Allah, Prof. Dikaitkannya dengan EBP gitu ya. Jadi Ya, kalau misalnya hasil UAS yang yang seniornya yang lalu itu ada juga yang dia combine gitu loh si artikelnya teh, bukan kalau ini mah kan hasil kajian random control trial eksperimen gitu loh ya. Tapi hasil deskriptif gitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu gitu ya. Karena kan ini tujuannya ke implementasi atau untuk translasi hasil evidence ya, evidence terkini gitu. Insya Allah sih nanti ini saya kirimkan, kemudian juga nanti saya akan kirimkan beberapa artikel ya supaya untuk bahan belajar gitu ya, sama contoh. Dan sekarang misalnya hasil kajian systematic review, apakah itu yang bahasa Indonesia atau yang diterbitkan di jurnal internasional itu banyak, jadi kita bisa melihat ya, paling tidak kita udah bisa ada gambaran seperti apa. Yang penting adalah kita paham banget steppingnya ya, tahapan-tahapan bagaimana untuk kita mampu untuk melakukan systematic review dengan baik gitu. Ada pertanyaan Mbak? Izin Prof, untuk pekan depan itu berarti pertemuan untuk latihan diskusi membuat summary itu ya Prof? Ya, kan minggu depan itu sebenarnya UTS ya? Betul. Jadi nanti kan UTS nggak apa-apa, nanti kita mungkin cari waktu yang ini ya. Paling tidak kan sudah ada masing-masing sudah bisa men-share gitu loh ya. Pada saat pertemuan itu untuk men-share kira-kira kalau seperti ini bisa nggak gitu. Jadi saya bisa memberikan arahan nantinya gitu ya. Jadi topiknya seperti ini tadi ya. Supaya nanti ada bayangan gitu. Kalau kemarin waktu yang lalu-lalu saya tidak ada forum katakanlah diskusi gitu ya dengan mahasiswa untuk katakanlah untuk mahasiswa bisa menyampaikan dulu kira-kira yang mau di-read-nya tuh terkait hal ini gitu ya. Nah, kalau sebelumnya nggak ada gitu. Supaya kenapa saya menurut saya ini penting supaya tadi ada manfaatnya bukan hanya untuk UAS gitu loh ya, tapi nanti bisa dipakai misalnya untuk publikasi, ya enggak? Untuk publikasi, untuk kepentingan untuk kepentingan ujian tesisnya, ya enggak? Ya, Prof. Kalau tidak salah itu memang di aturannya itu kalau tidak salah ya, kalau tidak salah nanti tolong dicek lagi di aturannya itu kan mahasiswa sebelum UNT gitu ya harus ada publikasi jurnal di Sinta 3 ya? Iya, Prof, betul. Gitu ya. Yang ada Sinta Fresia, Silviani yang ada, Prof. Iya, Prof, maaf di Sinta 3, tapi iya, kan? adanya Sinta Silviani. Iya, ini mahasiswa Sinta Silviani gitu ya yang ada di sini ya. Jadi nanti itu kan yang minimal. Jadi kalau misalnya kita mampu untuk publikasi di jurnal internasional, nilai plusnya akan mendapatkan nilai plus, jadi digaransi kalau tidak salah Maya bisa ada impact-nya ke nilai tesisnya bisa jadi A gitu loh. Garansi untuk mendapatkan A kalau kita mampu untuk publikasi di jurnal internasional, kalau tidak salah sih seperti itu. Tapi nanti tolong dilihat lagi. Jadi artinya memang menjadi prerequisite, persyaratan, ya enggak? Bahwa nah mudah-mudahan gitu ya. Jadi misalnya kalau di sini kan ada 24 orang. Nah, 24 orang itu kalau misalnya memang bagus hasil UAS-nya, jadi bisa langsung dilanjutkan misalnya makalahnya untuk dipublish gitu ya, at least ya jurnal Sinta 3 gitu ya. Iya enggak?
Seperti itu sih, gitu. Makanya nanti saya pengen lihat dulu apa yang menjadi fokusnya. Jadi nanti minggu depan gitu ya, dilihat sudah disiapkan paling tidak summary apa sih yang menjadi topik-topik yang akan disampaikan. Jadi masing-masing bisa menjelaskan summary katakanlah draft summary untuk melakukan kajian systematic review. Itu saja barangkali ya. Nanti saya kirimkan PPT-nya gitu ya ke Dede ya. Iya, udah pada absen belum? sudah disampaikan. Sudah, Prof. Ya, Prof. Sudah, Prof. Oke, ya udah. Itu saja barangkali. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau minggu depan tetap UTS berarti ya, Prof? Iya, ada UTS-nya nanti minggu depan. Jadi kalau biasanya UTS-nya, kalau saya sih sukanya take home ya. UTS-nya tuh nggak multiple choice kayak gitu-gitu, saya nggak suka dan nggak cocok lah untuk mahasiswa magister ya, untuk ada ujiannya tadi ya, pilihan ganda yang kayak gitu-gitu ya. Justru kan pemahaman, yang penting kan pemahaman saudara ya. Biasanya sih take home essay take home exam ya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Nanti saya kirim. Ini suara saya makin serak, ini juga gara-gara saya nggak alergi dingin banget, gara-gara minum yogurt dingin, jadi sakit tenggorokan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Salam sehat untuk semuanya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Sehat-sehat. Terima kasih, Prof. Doanya saya tutup ya. Ya, Prof.